Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas para mahasiswa yang mengambil mata kuliah statistika ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan sampai pada akhirnya nanti selesai mengontrak mata kuliah statistika ini. Marilah kita buka pertemuan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Para mahasiswa yang mau banggakan, sebelum kita mulai, alangkah bagusnya para mahasiswa membuka dulu yang namanya soal yang udah dikerjakan, yaitu soal ganjil, dan sekarang akan menyelesaikan soal yang genap. Untuk pengerjaan sementara ini kedua-duanya identik sama, tapi yang membedakan adalah ketika kelas yang ganjil itu ada satu kelas yang kedua-duanya masuk di kelas atas ataupun kelas bawah. Tetapi untuk yang genap tidak akan ada yang seperti itu. Ya, jadi kalau sekali lagi yang ganjil itu contoh nih ranking yang ke-13, nomor absen 13, dia ke kelas atas masuk, ke kelas bawah juga dia masuk. Tetapi untuk yang genap tidak akan ada kejadian seperti ini. Jadi perbedaannya cuman letaknya ada di sini. Tapi ketika belum dipraktekkan, maka mahasiswa akan mengalami kendala atau mengalami ketidakpahaman dalam memahami perhitungan ini. Baik, kita mulai perhitungannya. Di sini dibuka saja genap dan ganjil. Ingat kemarin yang udah beres ada tentang hitungan yang ganjil. Kita mulai dulu pencarian validitas. Dari awal dulu kita klik jumlah dan nilai. Ctrl C. Kita pindahkan ke genap, simpan di sini, Ctrl V, beres. Sekarang masuk ke dalam rumus 33 ini dan 85, Ctrl C, lalu pindahkan ke genap. Di sini Ctrl V-nya adalah kontrol pakai formula, ya. Kita cek satu persatu, ini benar nggak 33? Kita cek, klik 2 kali, kebetulan benar, enter. Kita cek yang 84. Nah, lihat dulu 384. Ini bukan 84. Lihat nih, ini 39 nih. Dari mana angka 39 ini? Yaitu dari, lihat dulu nilai nomor 1, nilai maksimalnya berapa. Maka dari itu kalau nggak mau cari manual, carinya otomatis. Caranya sama dengan MA X max. Klik dari nomor 3 sampai dengan nomor 0 lalu enter. Akan kelihatan di situ nilai maksimalnya adalah 3. Terus guna yang kedua, nilai maksimal ini bakal digunakan untuk menghitung daya pembeda dan tingkat kesukaran pada saat IA, ya. Pada IA itu ada posisi nanti di sini nih. Yang IA dan IB, yang 14 kali bobot gitu ya. Kita lanjutkan. Yang 3 ini tarik sampai 6. Jadi kita bisa melihat nomor 1 maksimalnya 1, nomor 2 maksimalnya 4, nomor 3 maksimalnya 6, nomor 4 maksimal 8, sampai dengan terakhir. Kita hitung sama dengan SU. Klik 2 kali, klik dari 10 sampai 3, lalu enter. Oh betul, 39 ya. Jadi di sini ketika J5 itu nilai 33 dibagi 39 dikali 100, ini hitungannya udah betul. Tinggal enter. Yang kekurangannya hanya 1, ini ada koma, makanya hilangkan komanya. Sekali lagi berikan bold Bapak itu untuk membedakan mana jumlah, mana nilai. Lalu berikan pembesarnya ya. Lebih dibesarkan hurufnya. Klik 33 dengan 85, lalu tarik ke bawah. Tarik ke bawah itu kanan bawah ya. Tambahnya yang kecil kayak gini. Tarik ke bawah, lewati atau lebihkan 4 baris. 1, 2, 3, 4. Lalu yang 0 ini boleh dihapus sama kita ya. Hapus. Lalu sekali lagi blok lagi sampai atas. Berikan garis. Simpan semuanya di tengah. Maka pengerjaan selesai. Kita masuk terhadap T hitung, T tabel. Yang kita butuhkan yang pertama kali adalah R, T hitung, dan T tabel. Kita blok, Ctrl C, arahkan kemana? Ke genap,
simpan di bawah 28, Ctrl V, ini ada R, T hitung, T tabel, dan keputusan. Bagaimana rumusnya? Kita ambil lagi di ganjil, blok dari sini ya sampai bawah, Ctrl C, kita arahkan ke soal genap ya. Di sini nanti klik kanannya pakai formula. Jangan values tapi formula. Klik 2 kali bener enggak? Tuh, ini sampai 8. Padahal ini bukan sampai 8. Ini seharusnya dari 5, bukan dari 8. Tarik ke atas. Ya. Sedangkan jumlah, ini kan masih benar nih. Jumlah itu ada di kolom J. Dari 5, ya. 5, ya ini sama. Sampai dengan 29 ini. Seharusnya berapa? 32. Yang 29-nya robah dengan 32. Jadi patokannya bukan 32 di sini ya, tapi 32 di sebelah kiri. Jadi semuanya seimbang. Lalu enter. Lalu selanjutnya yang T hitung klik 2 kali, D33 udah benar nilainya 0,38. Yang salahnya cuma yang 25, kita ganti dengan angka 28. Enter. Selanjutnya T tabel, itu klik 2 kali, itu bukan 23, seharusnya 26. Dari mana? 28 dikurangi 2 sama dengan 26, lalu enter. Validnya udah benar. Ketika ini udah selesai, kita blok semuanya pakai match and center, decrease to increase. Yang penting T hitung itu dan T tabel harus 3 di belakang koma, kalau R itu harus 2 di belakang koma. Blok dulu sampai valid, lalu tarik sampai soal, berarti di bawah 10, lalu lepas. Berikan garis, simpan semuanya di tengah. Nah, setelah ini selesai, jadi ingat, yang tidak valid cuma 1, berarti kita harus membuang 1, yaitu nomor 3. Setelah ini selesai, kita lanjutkan ke reliabilitas. Caranya move for coffee, move to end, create a coffee, oke. Yang nomor 2-nya ini ganti dengan reliabilitas real. Ya, maksudnya real itu reliabilitas. Lanjut. Ya, karena kita tidak membutuhkan lagi yang namanya R, T hitung, T tabel keputusan, maka dari itu kita harus mendelete-nya. Dan ingat, nomor 3 kan tadi tidak valid ya. Kita delete lagi nomor 3 juga. Delete. Jadi yang tersisa 1, 2, 4, 5, dan 6. Setelah ini selesai, kita kembali lagi ke ganjil. Lihat yang di reliabilitas butuhnya apa aja. Kita blok varian item dan varian total. Ctrl C, kita pindahkan ke genap. Kita pindahkan ke genap. Di bawah 28, Ctrl V. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. Ambil lagi rumusnya 0,91 dan 0,83. Ctrl C. Kita pindahkan ke mana? Ke genap. Di bawah sini, di luar 0. Klik kanan, pakai formula. Gitu ya. Yang 0,94 kita cek dulu. Klik 2 kali stdf. Itu sampai mana? Benar enggak? Oh, ini enggak sampai atas. Jadi kita mulainya tarik aja ke atas lagi. Jadi stdf-nya itu dimulai dari D5 sampai D32. Jadi semuanya harus terisi. Baru enter. Kita lihat varian total. Varian total udah benar. Varian item dikuadratkan, enter. Kita blok. Dua-duanya ingat harus pakai 2 di belakang koma, pakai increase ataupun decrease. Terus kita tarik sampai ujung. Lepas. Sekali lagi beri garis, simpan semuanya di tengah. Yang mana yang varian item nilai 5,69. Yang mana varian total nilai 32,42. Setelah ini selesai, maka kita yang membutuhkan yang namanya adalah A, B, C yang seperti ini. Ctrl C, lalu pindahkan ke genap, kita lewati satu baris aja, Ctrl V. Kita tinggal menghapus saja angka-angka yang ada di sini. Kita hapus, ini kita hapus, keputusannya kita perlebar, ya. Kita mulai. Berapa jumlah item? Item itu dari 5 soal, yang tidak valid 1, berarti itemnya 5. Yang mana jumlah itemnya? Yang mana varian item 5,69? Yang mana varian total adalah nilai 32,42. Nah, yang mana nilai koefisien? Itu nilai dari D. Nah, sekarang kita fokus. A di sini, ya. Nilai A di sini, rumusnya adalah sama dengan
klik 5 dibagi kurung buka, klik 5 kurangi 1 kurung tutup, enter. Yang B sama dengan varian item yang 5,69 dibagi 32, enter. Yang C sama dengan 1 dikurangi nilai dari 0,18. Yang D sama dengan klik A dikali klik C, sama dengan. Ketika nilainya lebih dari 1, karena reliabilitas itu nggak boleh lebih dari 1, maka kita harus merubah rumus yang isinya 32 dengan cara klik 2 kali, sama dengannya kita ganti ya, delete dulu semuanya, delete, sama dengan SU. Klik 2 kali, SU-nya sum, kita ambil dari 0,88 sampai 6,88 lalu enter. Didapatkanlah nilai 0,81 yang nilai koefisiennya sama dengan klik 0,81 lalu enter. Keputusannya adalah tinggi ya. Keputusannya tinggi. Ketika ini udah selesai, maka tahapan selanjutnya kita akan masuk ke dalam perhitungan, yaitu daya pembeda dan tingkat kesukaran. Bagaimana caranya? Caranya adalah klik kanan, move or copy, move to end, create a copy, oke. Ya. Perhatikan kembali. Delete semua ada fasilitas yang ada di reliabilitas. Caranya blok yang 33 sampai bawah, klik kanan, delete. Ketika ini sudah selesai, kita blok semuanya. Ingat ya, datanya ada 28. Kita hitung dulu lah. Datanya ada 28, berarti 28 di pinggirnya 50%. Ya, sama dengan 28 dikali 50%. Enter. Nilainya ada 14 ya. Ingat, jumlahnya ada 14. Kita urutkan dulu, jangan dulu ambil 14, kita urutkan dulu dari yang besar menuju yang kecil. Adanya di home, ada di editing. Cari custom sort. Di sini ingat ya, my data has headers itu jangan ada tanda checklist, pokoknya harus kosong seperti ini. Arahkan ke mana? Ke kolom J, karena kolom J itu memuat nilai. Urutkan dari yang terbesar menuju terkecil, di largest to small, ini tetap values. Oke. Nah, baru sekarang kita membuat angka 1, 2, tarik sampai dengan angka 14. Ctrl C, di bawah 14, Ctrl V. Jadi kita bisa melihat angka-angka ini sudah disesuaikan. Lalu kita akan memindahkan angka-angka tersebut ke pinggirnya. Jadi memisahkan antara kelas atas dan kelas bawah. Simpannya di sini saja. Lepas ya. Nah, terus tulisan-tulisan yang nomor siswa ini kita blok, Ctrl C, pindahkan di sini di 50, Ctrl V. Jadi baik kelas atas ya, baik kelas atas maupun kelas bawah ya, semuanya sudah mempunyai tempatnya masing-masing. Ingat, perbedaannya adalah antara yang genap dan ganjil tidak ada, kalau genap tidak ada kelas yang masuk ke atas ataupun ke bawah. Tetapi kalau melihat kelas ganjil, khususnya yang ranking ke nomor absen 13, ini ke bawah masuk, adanya di atas, ke kelas atas masuk, adanya posisinya di bawah. Itu perbedaannya. Lanjut. Setelah ini selesai, yang kita butuhkan adalah kata-kata jumlah ya. Ctrl C, kita pindahkan ke sini adalah Ctrl V. Di sini sama dengan SU. Klik 2 kali dari 2 sampai angka 3, enter. Lalu tarik ke pinggir, lepas seperti biasa, beri garis, simpan semuanya di tengah, dan 42 sampai 1000 ini lalu delete. Lanjut, sekarang jumlah. Di sini blok aja ya sampai ujung, Ctrl C, simpan di bawah 27 lalu enter. Tuh ya, ini udah selesai nih. Lanjut selanjutnya ke perhitungan daya pembeda. Daya pembeda kita blok hanya judulnya saja. Ctrl C, kita pindahkan ke sini ya. Ctrl V.
Pak, biar cepat. Sama dengan apa namanya tingkat kesukaran juga sama, kita blok judulnya dulu, boleh. Ctrl C, kita pindahkan ke sini juga sama, Ctrl V. Ingat, harus satu baris ya, biar kelihatan rapi. Dan yang meriksa pun itu enak memandangnya ya. Lanjut. Nomor soal, dari mana ngambilnya? Klik 1 sampai dengan 6, Ctrl C, simpen di sini. Di nomor soal pakai transpose. Ya. Yang mana SA? Ingat, yang SA itu 35 sampai 120. Bagaimana cara memindahkannya? Ctrl C, pindahkan ke bawah, klik kanan, values. Jadi jangan langsung transpose, tapi dari sini ditransposkannya. Ctrl C, pindahkan ke SA, baru transpose. Yang mana SB juga sama, Bapak ingin otomatis, Ctrl C, simpan di sini, klik kanan, pakai values, ya, pakai values, Ctrl C, ya, ingat ya, ini masih Ctrl C, pindahkan ke SB, ini klik kanan, baru transpose. Yang mana IA, ingatnya IA nih, dari mana didapatkan IA? IA itu lihat yang hitungan yang reliabilitas. Tuh, yang sampai 10 ini nih, Ctrl C, pindahkan ke sini, biar nggak pusing. Yang mana pakainya? Pakai value saja, ingat ya. Kita lanjutkan, kita perbesar dulu biar semuanya jelas. Nah, kita masuk ke IA. Berapa nilai IA? Nilai IA itu adalah 14 dikali 3. Ya, 14 dikali 3. Berapa nilainya? 42. Sekarang yang kedua, karena di sini 4, berarti 14 kali 4. 14 kali 4, yaitu 56. Selanjutnya di bawahnya adalah 8, berarti 14 kali 8 sama dengan 112. Selanjutnya adalah 8 lagi, berarti sama 112. Yang terakhir itu 10, berarti 140. 140. Ya. Nah, sekarang masuk ke DP. DP itu kita tinggal mengkopikan. Ingat ya, yang 0,36 dan cukup, kita Ctrl C, kita pindahkan ke sini. Di DP, klik kanan, pakai yang namanya formulas. Nah, kita kembali lagi, kita cek lagi, benar nggak rumusnya? Klik 2 kali. Oh, udah benar. Berarti hitungannya 35 dikurangi 19 dibagi 42, enter. Yang kekurangannya cuma 1, komanya terlalu banyak. Blok 0,38 dan cukup, tarik ke bawah. Udah beres. Kita blok 1, kita semuanya kita blok. Ingat, simpan agaritis dulu, simpan semuanya di tengah, dan yang paling penting nggak boleh ada yang berwarna. Karena yang berwarna hanya judul saja. Bagaimana Pak dengan nilai 35, 19, 33? Kita delete saja. Ya, kita hilangkan. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke tingkat kesukaran. Ya. Tingkat kesukaran, ini soalnya itu hampir sama. Ada nomor soal, kita blok aja dari 1 sampai dengan IA ya. Jadi ada 4 kolom, Ctrl C, di sini Ctrl V kan saja, nggak jadi masalah. Ctrl V. Bagaimana IB? IB berarti sama dengan klik yang 42, biar jelas ya, perbesar dulu bentar. Yang mana IB? Oke. IB itu sama dengan nilai IA, jadi sama dengan klik 42, enter. Sini tarik ke bawah. Yang mana TK? TK kita kembalikan lagi ke ganjil biar cepat. TK itu yang nilai 0,67 dan sedang. Kita blok dua-duanya, Ctrl C. Baru enter. Ya, enter dulu. Kalau nggak di enter nanti error ya. Lanjut. Ini kita klik kanan. Ulangi lagi kopinya ya. Siap, sekali lagi blok dulu, Ctrl C, baru di sini kegenapkan, ininya klik kanan pakai formulas. Kita cek dulu, takutnya salah. Benar. Jadi hitungan ini N24 L35 ditambah 19 dibagi 42 tambah 42, lalu enter. Kekurangannya sama kayak tadi yang di DP,
berarti kelebihan koma, kita kurangi komanya. Kita blok 0,64 dan sedang, tarik ke bawah. Setelah ini selesai, kita blok semuanya. Sekali lagi pakai garis, simpan di tengah, berarti pengerjaan dianggap sudah selesai. Apabila kita melihat posisi kita udah menguji itu baru validitas, reliabilitas, daya pembeda, ataupun tingkat kesukaran. Pengujian skripsinya itu belum. Dan perlu diingat, ujian instrumen itu harus satu tingkat di atas kelas yang kita teliti. Ataupun satu tingkat tetapi kelasnya banyak. Contoh, misalnya kita penelitiannya itu di SMP. Di SMP itu ada 3 kelas, kelas 7-nya. Jadi kita bisa ambil salah satu kelas untuk pengujian validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukarannya. Adapun misalnya hanya ada satu kelas, kita mau penelitian di kelas 7, berarti mau tidak mau kita ujikan di kelas 8. Pak, bisa nggak Pak kita penelitiannya di kelas 9? Bisa, asalkan satu lembaga, satu tempat, satu rumpun. Misalnya SMP-nya dia misalnya ada dan SMA itu dalam satu lokasi, dan siswa nanti yang naik ke SMA itu adalah siswa SMP, itu masih bisa. Jadi penelitian kita bukan ke kelas 3 lagi, tetapi ke kelas 1, tapi satunya kelas 1 SMA. Mungkin itu saja yang bisa Bapak jelaskan, dan perlu diingat kita dari kemarin, dari pertemuan video 1 sampai video 6, bahkan sekarang bakal masuk video 7, kita baru membahas tentang validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran. Semoga ilmu yang Bapak ajarkan ini bisa bermanfaat dan para mahasiswa nanti bisa memanfaatkannya pada skripsinya nanti. Kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.